Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita baca dari Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore Bapak Ibu, para devosan yang terkasih. Selamat sore Romo. Yesus dalam pengajarannya kepada orang banyak yang merindukan kehidupan yang lebih baik, yang senantiasa mencari Dia, yang senantiasa datang untuk mohon berkat dan doa pengajaran darinya, maka pada satu kesempatan setelah Yesus mengadakan penyembuhan di kolam Bethesda pada hari Sabat, di hadapan orang banyak, Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Yesus mengungkapkan dirinya sebagai roti hidup. Roti hidup yang harus dimakan tubuhnya, darahnya. Dan pengajaran Yesus itu menjadi perbincangan, bahkan menjadi pertentangan di tengah-tengah orang-orang Farisi. Mana mungkin dia menyuruh kita makan dagingnya dan minum darahnya? Melihat kegelisahan hati orang-orang Farisi, juga orang-orang yang datang yang mengikuti dia, maka sekali lagi Yesus menegaskan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia memiliki hidup kekal. Dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jaminan hidup kekal dan jaminan kebangkitan akhir zaman ada pada mereka
yang makan tubuhnya dan minum darahnya. Dan Yesus menegaskan lagi, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Bukan metafor, bukan perumpamaan, tetapi sungguh adalah makanan dan minuman yang harus dikecap, yang harus dinikmati, yang harus dirasakan, yang harus dimakan agar menyatu dengan tubuh setiap orang, agar mereka mempunyai hidup, dan bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang kekal, hidup yang abadi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siang ini Yesus Sang Raja Kerahiman Ilahi itu menghadirkan dirinya, tubuhnya, dan darahnya, roh dan jiwanya dalam rupa sakramen Ekaristi, dalam hosti kudus, benda yang begitu rapuh, Yesus mengungkapkan kepada kita betapa ia begitu peduli dengan kita yang merasa hina dan papa yang tak berdaya itu, sampai dia yang adalah Allah menghampakan dirinya menjadi manusia. Dan belum cukup dia menjadi manusia, di atas kayu salib dia seperti biji gandum dan buah anggur yang ada dalam penggilingan, menjadikan seluruh tubuhnya yang sudah berinkarnasi menjadi daging itu, menjadi manusia itu, kini menjadi sepotong roti. Dalam roti ini tersamar Yesus, Sang Raja Kerahiman Ilahi. Marilah kita hening, kita sadari betapa Yesus mau menjadi begitu lemah dan rapuh untuk kita. Agar kita yang rapuh menjadi kuat dan kudus, mulia dan agung, karena penyerahan dirinya. Kita siapkan hati kita untuk masuk pada jam 3, jam kerahiman.
Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa, dan lautan kerahiman terbuka bagi seluruh dunia. Oh mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkulah seluruh dunia dan hampakanlah dirimu untuk kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai mata air kehidupan bagi kami, aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai mata air kehidupan bagi kami, aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai mata air kehidupan bagi kami, aku mengandalkan Engkau. Marilah kita hening Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari ini, pada hari kedua rekoleksi retreat kita, secara khusus kita mengambil waktu untuk mengadakan adorasi. Adorasi atau penyembahan sakramen Maha Kudus, atau juga salve, adalah sebuah devosi gereja yang sudah begitu lama hidup dan dihayati oleh umat beriman. Bahkan secara biblis kita sudah melihat sikap penyembahan itu. Bagaimana orang-orang datang dan sujud menyembah, duduk di bawah kaki Yesus, menyerahkan seluruh persoalan kehidupan mereka. Perempuan Kanaan
yang datang sujud di bawah kaki Yesus. Mohon kesembuhan bagi anaknya. Maria, saudara Marta, yang tidak peduli dengan apapun juga, dia hanya ingin duduk di bawah kaki Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, betapa luar biasanya datang dan duduk di bawah kaki Yesus. Dalam pengajarannya kepada Faustina, Faustina sendiri mengungkapkan bagaimana pengalaman batinnya dengan Yesus tatkala dia datang duduk di depan sakramen Maha Kudus. Setidak-tidaknya ada 5 hal yang Faustina ungkapkan lewat pengalaman batinnya pada saat dia beradorasi. Yang pertama, Faustina dalam buku hariannya nomor 513, Faustina merasakan dalam adorasi penyembahan itu ada sebuah keintiman, sebuah relasi yang sangat personal yang meliputi roh, jiwa, dan raga. Tidak hanya secara postur tubuh, dia datang berlutut atau sujud, tetapi lebih dari itu, jiwanya dan rohnya juga sungguh-sungguh runduk di hadirat kerahiman ilahi. Faustina menulis, dalam penyembahan, dia merasakan kasih membanjiri jiwaku. Aku tercebur dalam samudera kasih. Bahkan aku merasa jatuh pingsan dan sama sekali menghilang di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu keintiman roh, jiwa, dan raga. Kasih Allah membanjiri jiwa seseorang yang sujud menyembah di hadapannya. Dia tercebur dalam samudera kasih, samudera kerahiman ilahi. Dan di dalam samudera kerahiman ilahi itu, tertidur pulas. Faustina memakai bahasa, aku merasa jatuh pingsan. Tidak sadarkan diri. Terbuai. Bahkan sama sekali menghilang di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Adakah kita mempunyai pengalaman seperti Faustina pada saat kita duduk di depan sakramen Maha Kudus, di depan tabernakal, hal kedua yang Faustina ungkapkan juga lewat pengalaman duduk di depan sakramen Maha Kudus.
Faustina sungguh-sungguh mengenali siapa dirinya. Aku melihat jurang kepapaanku. Faustina melihat aliran kasih yang begitu luar biasa, kehangatan kasih yang begitu luar biasa, kerahiman yang begitu luar biasa dari Allah. Dan di sisi lain, dia melihat betapa dirinya bukan apa-apa. Sampai-sampai dalam pengalaman adorasi itu, dia berdoa, "Oh Tuhan, apapun yang ada di dalam diriku adalah milik-Mu." Bukan karena dia mempunyai banyak hal, bukan, tapi karena dia merasa, ya tidak ada apa-apa, ya Tuhan, ya inilah aku, inilah milik-Mu. Sebuah penyerahan diri. Faustina menulisnya itu dengan baik dalam buku catatannya nomor 237. Dalam adorasi juga Faustina menemukan bahwa di depan sakramen Maha Kudus dia menemukan tempat perlindungan. Dari jiwa yang sepi. Yesus, sahabat hati yang kesepian, Engkaulah tempat perlindunganku. Damaiku, Engkaulah damaiku. Engkaulah keselamatanku. Kekuatanku di tengah pertempuran. Pada saat dia mengalami begitu banyak pengalaman gundah gulana, kesepian, mengalami begitu banyak beban-beban hidup, dia tidak lari kemana-mana. Dia tidak membuat diri sibuk seperti Marta, tapi dia datang berlindung di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Faustina mengajarkan kita agar kita menemukan tempat curhat yang benar dan tepat. Kadang kita suka curhat dengan teman kita, grup kita, yuk ngopi yuk, sampai curhat. Sambil ngobrol ngalor ngidul. Faustina hari ini menunjukkan kepada kita, di mana sebetulnya tempat yang paling baik kita berlindung. Tempat yang paling damai, nyaman. Tempat di mana aku menemukan kekuatan, penghiburan, peneguhan, dukungan untuk kembali lagi ke medan perjuangan. Tempatnya tidak lain dan tidak bukan pada saat duduk di depan sakramen Maha Kudus beradorasi.
Faustina juga mengajarkan kepada kita bagaimana ada cinta yang merindu, ada cinta yang selalu menanti, yang selalu mengharap. Faustina berkata, Yesus, aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa Engkau. Rohku berpadu dengan rohmu. Bapak Ibu sudah berkeluarga, sudah mengalami bagaimana jatuh cinta. Dan bagaimana cinta itu saling merindu satu dengan yang lain. Dan Faustina menunjukkan kepada kita cinta yang merindu sebetulnya. Cinta yang merindu, yang sejati, yang tidak pernah mengkhianati adalah Dia yang ada di tabernakel. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia tetap duduk dalam sepinya, di dalam tabernakel. Dia tetap menantikan datangnya hati yang rindu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Para devosan kerahiman ilahi harus menjadi orang-orang yang menjadi promotor utama untuk datang duduk di depan sakramen Maha Kudus. Para devosan yang ada di paroki gembala yang baik. Jangan pernah biarkan Yesus sendirian duduk di dalam tabernakel. Datanglah, datanglah sesering mungkin. Kita hanya bisa datang sesering mungkin kalau roh kita berpadu dengan roh Tuhan. Nyatu. Kalau enggak, ya tidak akan. Kita hanya akan datang dan merindu kepadanya kalau cinta kita padu dengan cinta Yesus. Kalau selama ini Yesus menepuk sebelah tangan banyak kali, Dia begitu mencintai kita. Tetapi kita memperlakukan Dia seperti pompa bensin. Kalau kita kehabisan Petrolite, kita datang isi. Kemudian kita pergi lagi, jalan sana kemari, habis, datang lagi. Tapi kita tidak sesungguhnya tinggal di dalam Dia. Hal kelima yang Santa Faustina mau ajarkan kepada kita lewat adorasi sakramen Maha Kudus, yaitu pemberian diri. Apa yang dikatakan Faustina? Ya Yesus, buatlah hatiku menjadi seperti hatimu.
Atau lebih tepat, jadikanlah hatiku menjadi hatimu. Tepat menjadi hatimu. Tepat seperti hatimu. Faustina merasakan sungguh bahwa orang yang mau beradorasi, dia akan berani memberikan dirinya untuk mengasihi, untuk melihat seperti Yesus melihat, untuk merasa seperti Yesus merasa, pengalaman-pengalaman hidup sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada masih banyak, tetapi ini 5 poin utama yang Faustina mau ajarkan kepada kita dalam adorasi. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita ambil waktu sejenak. Sekali lagi, kita satukan roh, jiwa, dan raga kita dengan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus yang ditetapkan di hadapan kita. Biarlah kita merasakan 5 keutamaan yang dialami oleh Faustina dalam adorasi.